Untuk video kali ini kita akan membahas beberapa saham pilihan untuk minggu depan ya, berarti tanggal 15 Januari 2024. Langsung aja ke materinya. Untuk IHSG hari ini tanggal 12 Januari ditutup naik hijau 0,29% ke level 7.241. Tadi sempat nyentuh area supportnya ya, cuman dijaga di atas 7.200. Kalau kita cek untuk transaksinya hari ini tanggal 12 Januari, ini kita bisa lihat bareng-bareng ya. Kalau asingnya hari ini tanggal 12 Januari itu masuk cukup banyak, khususnya di saham-saham dengan market cap yang gede ya, yaitu BBCA, Bank BRI, Bank Mandiri, Telkom, ONTR, Adaro hari ini asingnya netbuy. Malahan di saham BBCA dan Bank BRI ini di atas 300-an M, di Bank Mandiri netbuy 255,2 M. Di Telkom netbuy 91,1 M, di ONTR netbuy 52,3 M. Kemudian yang paling banyak dijual asing untuk hari ini ada KLBF, NICE, FILM, AMRT, ASI, cuman nggak sebanyak asing masuk. Jadi untuk hari ini asingnya netbuy cukup banyak di IHSG. Kalau kita cek dalam satu minggu terakhir, berarti dari tanggal 8 Januari, untuk asingnya masih masuk ya, paling banyak masuk di saham Bank BCA, udah netbuy 843,1 M dalam satu minggu terakhir ini. Jadi semoga aja untuk besok bisa naik ya, untuk minggu depan maksudnya seperti itu. Untuk target price-nya, untuk resistennya masih cukup tinggi ya, jadi semoga aja bulan Januari ini bisa breakout. Mungkin seperti itu sih untuk untuk indeks IHSG ya. Kalau kita cek untuk indeks globalnya, hari ini tanggal 12 Januari untuk indeks Asia sebagian merah sebagian hijau, dan untuk untuk indeks Eropa masih running trade ya, hijau semua, dan untuk indeks US kita lihat aja nanti malam gimana. Oke, itu untuk IHSG ya. Kalau lihat aslinya masih masuk ya, masih ada kemungkinan IHSG bisa breakout di atas 7.380-an. Kita ikuti aja untuk pergerakannya. Oke, itu untuk IHSG. Untuk saham yang pertama kita akan cek dulu saham BBCA yang hari ini aslinya masuk cukup banyak dan harga sahamnya naik 1,31% ke level 9.700 ya. Kalau secara teknikal target price-nya untuk saham BBCA semoga aja bisa nguji ini sih, dekat 9.975, 10.000 itu area resisten selanjutnya untuk saham Bank BCA. Apakah akan nyentuh level ini dalam jangka waktu dekat atau agak lama ya, kita ikuti aja ya. Biasanya untuk saham-saham seperti Bank BCA ini agak lelet juga sih untuk pergerakannya. Jadi ya mungkin kalau bulan ini enggak ya, mudah-mudahan bulan depan ya, semoga aja seperti itu. Soalnya kalau secara tren juga masih, tren besarnya masih bullish sih, selama nggak ada sentimen negatif aja, kemungkinan untuk saham Bank BCA masih bisa nguji 9 ya, dekat-dekat 10.000 lah untuk tahun ini ya, ini resistennya. Kalau kita cek untuk transaksinya hari ini aslinya masuk tanggal 12 Januari netbuy 342 M ya, jadi aslinya masuk 300-an M. Kalau kita cek di sini untuk saham Bank BCA tanggal 12 Januari aslinya yang masuk ada AK netbuy 210,3 M, kemudian ZP, KZ, BK, YU ini broker-broker asing ya. Jadi untuk asingnya akumulasi di saham Bank BCA. Untuk lokalnya jualan, cuman asingnya lebih banyak yang akumulasi, jadi harga sahamnya naik. Kalau kita lihat laporan kuartal 4-nya apakah udah diupdate? Belum ya. Tunggu aja nanti laporan 4 gimana. Sebenarnya sih agak rawan juga ya kalau mau entry di tengah-tengah seperti ini. Takutnya nanti kalau laporan kuartal 4-nya keluar itu takutnya koreksi ya. Jadi ketika koreksi, nah itu malah kesempatan buat misal mau nambah posisi di saham Bank BCA. Tapi kalau tujuannya untuk jangka panjang sih sebenarnya untuk saham Bank BCA selama nggak ada sentimen negatif
atau ekonominya Indonesia atau ekonomi global masih aman-aman aja sih, mudah-mudahan masih bisa naik lagi lebih tinggi ya. Tapi kalau next ke depannya ada sesuatu yang kurang bagus untuk saham secara global, ya itu baru berdampak ke saham-saham seperti Bank BCA, Bank BRI, dan sejenisnya. Mungkin seperti itu untuk saham Bank BCA. Oke, itu untuk saham Bank BCA ya. Ini sebenarnya agak nanggung kalau mau entry di tengah-tengah. Untuk area supportnya masih di 9.450 dan resistennya ada di 9.975. Untuk selanjutnya kita akan cek saham BBRI. Hari ini tanggal 12 Januari aslinya juga masuk dan akhirnya berhasil breakout ya. Hari ini langsung open gap atas, opennya di 5.800, sempat koreksi turun dikit kemudian ngegas naik dan close di 5.850. Kalau kita cek untuk transaksinya hari ini di saham BBRI tanggal 12 Januari aslinya masuk cukup banyak 334 M. Kalau kita cek lebih detail lagi di sini, untuk BBRI hari ini tanggal 12 Januari secara keseluruhan sih aslinya masuk, lokalnya jualan ya. Untuk aslinya yang masuk ada ZP, CC, KZ, YU, RX ya. Ini untuk nilainya kita bisa lihat bareng-bareng. Untuk ZP cenderung ZP, CC, KZ, YU kalau kita perhatikan sih enggak trading ya, mereka cenderung masuk buat mungkin kalau nggak swing ya jangka yang lebih panjang ya. Soalnya ini antara nilai transaksi dan net buy-nya juga nggak beda jauh. Kemudian untuk lokalnya jualan, YU, CC, ZP versi lokal jualan. Jadi lokalnya net sell, aslinya akumulasi. Harga sahamnya naik. Untuk besok mungkin selama masih bisa bertahan aja sih di atas 5.750. Mudah-mudahan masih cukup aman untuk saham Bank BRI. Tinggal tunggu aja nanti laporan kuartal 4-nya gimana ya. Kalau misal laporan kuartal 4-nya itu bertumbuh masihan, kemudian harga sahamnya koreksi, nah itu tunggu aja di area support ini kalau mau entry. Mungkin seperti itu ya untuk saham Bank BRI. Untuk selanjutnya kita akan cek saham Bank Mandiri yang aslinya juga masuk dan harga sahamnya naik ya. Tadi sempat mencoba breakout cuman turun lagi. Ini sih sedikit breakout ya. Udah kecapek ya, untuk target price-nya ini malah breakout di atas 6.550 ya. Jadi untuk saham Bank Mandiri walaupun waktu itu agak telat ya dibandingkan Bank BRI dan Bank BCA yang udah ATH, tapi ini hitungannya cukup cepat sih, lumayan cepat nyentuh resistennya di 161.8 ya. Sedangkan untuk Bank BCA belum, untuk Bank Mandiri malah udah ini. Kalau kita cek untuk transaksinya coba untuk saham Bank Mandiri. Hari ini aslinya masuk 255 M. Kalau kita cek lebih detail lagi, hari ini aslinya masuk. Yang masuk ada AK, net buy 233,6, AG, RX, BB, YU versi asing juga net buy. Kemudian yang keluar ini BK, DRCC, cuman nggak sebanyak asing masuk ya. Jadi untuk saham Bank Mandiri hari ini diakumulasi oleh asing, lokalnya jualan, cuman akumulasinya lebih banyak. Jadi harga sahamnya ditutup naik 1,94%. Kalau lihat hari ini sih candlenya ada gap up ya yang belum ketutup. Jadi hati-hati aja kalau misal besok Bank Mandiri jebol di bawah 6.550 ya, itu area support terdekatnya. Selama masih bertahan aja di area sini mungkin akan sideways dulu ya untuk beberapa hari ke depan. Mungkin seperti itu sih untuk saham Bank Mandiri. Tinggal nanti lihat aja untuk laporan kuartal 4-nya gimana ya. Kalau masih bertumbuh dan harga sahamnya koreksi turun, nah itu malah kesempatan buat entry, buat patokan. Untuk supportnya misal jebol di bawah 6.550 ya, itu balik lagi di 6.200. Oke, mungkin seperti itu untuk saham Bank Mandiri. Tapi kalau lihat secara historinya sih biasanya setelah naik cukup tinggi itu akan konsolidasi atau sideways dulu ya di area resistennya ini. Mungkin untuk saham Bank Mandiri saat ini juga kemungkinan seperti itu ya. Kalau kita lihat histori bisa jadi akan sideways dulu untuk beberapa hari ke depan. Oke, itu untuk saham Bank Mandiri ya. Selanjutnya kita akan cek saham
Goto. Kita cek saham Goto hari ini malah turun setelah kemarin naik, tapi hari ini turun. Oh enggak ya, ditarik naik lagi. Tadi itu sempat turun, ternyata di close naik ya di sesi kedua mungkin. Tadi sempat turun ke level 88, kemudian ditarik naik lagi dan close di 91 harga penutupan yang kemarin. Untuk area support resistennya masih sama ya. Jadi buat teman-teman yang udah punya posisi dan floating profit, mungkin kalau besok naik ya, kalau mau taking profit bisa perhatikan aja area 96-97. Kalau kita cek untuk transaksinya saham Goto. Goto hari ini tanggal 12 Januari asingnya keluar 39 juta aja ya, dan untuk nilai transaksinya juga enggak sepi-sepi banget sih, di atas 200-an M ya, 261. Jadi ya walaupun enggak rame-rame banget juga enggak sepi seperti beberapa waktu yang lalu ya. Untuk Goto hari ini tanggal 12 secara keseluruhan ada yang distribusi CPMG, CPMG-nya versi lokal. Untuk transaksinya didominasi oleh lokal, untuk aslinya sendiri nggak terlalu mendominasi ya. Sebagian masuk, sebagian keluar untuk aslinya. Kalau lihat CP distribusi 40M, MG net sell 27M ya, hati-hati aja untuk besok kalau misal saham Goto dibuka merah ya, mungkin akan sideways dulu di tengah-tengah seperti ini. Sebenarnya kalau mau entry ya nanggung juga sih. Bagusnya ketika dekat area supportnya, dan kalau di tengah-tengah seperti ini apalagi masih nggak terlalu rame, belum ada sentimen yang ngaruh banget ke harga saham, mending wait and see aja dulu mungkin untuk saham Goto ya. Tapi kembali lagi disclaimer, oke, itu untuk saham Goto. Untuk selanjutnya kita akan cek saham Telkom yang hari ini tanggal 12 Januari itu asingnya masuk dan harga sahamnya ditutup naik 50%, walaupun di awal market dibuka merah ya. Tadi open gap bawah, opennya di 3.950, kemudian naik dan close di atas 4.000, close 4.010. Kalau kita cek untuk transaksinya hari ini untuk TLKM tanggal 12 Januari aslinya masuk 91,1 M. Kita cek lebih detail lagi untuk Telkom hari ini tanggal 12 Januari secara keseluruhan aslinya masuk, lokalnya keluar ya. Ini untuk lokalnya yang keluar ada YP net sell 36,9 M, kemudian yang masuk untuk asingnya ada AK, KZ, BK, ZB. Jadi asingnya akumulasi, lokalnya jualan, harga sahamnya naik. Untuk besok semoga aja bisa langsung hijau ya untuk minggu depan, soalnya kalau kita lihat secara historinya hitungannya hari ini ini berhasil breakout di atas 4.000 waktu itu, walaupun sempat nyentuh level 4.040 tapi close-nya di bawah 4.000 ya, dan hari ini bisa close di atas 4.000. Jadi untuk saham Telkom hari ini naik, mudah-mudahan untuk minggu depan juga bisa langsung hijau. Untuk target price-nya misal berhasil breakout di atas 4.040 ya, di sini 4.180-an ya untuk saham Telkom ini. Semoga aja bisa ke area sini sih. Apalagi untuk performanya di kuartal 3 itu cukup bagus ya untuk saham Telkom. Ya, di kuartal 3 secara tahunan naik, secara kuartalan juga naik, dan estimasi tahun 2023 kemarin masih cukup ya, masih bertumbuh lah 262. Jadi semoga aja tahun ini 2024 untuk performa Telkom lebih baik lagi dan harga sahamnya bisa naik lebih tinggi ya, dan dibandingkan kompetitornya Telkom, Indosat ya, Isat coba. Indosat ya sebenarnya sih secara fundamental masih cukup bagus ya untuk saham seperti Telkom ini hitungannya. Oke, itu untuk saham Telkom. Untuk selanjutnya kita akan cek saham Brand. Brand hari ini turun cukup dalam, turun lagi ya, ini malah jebol support, jebol 4.900 dan close-nya di 4.700. Hati-hati ya untuk saham Brand, soalnya hari ini gagal mempertahankan posisinya di atas 4.900
Sun. Kalau kita cek untuk transaksinya Brent, apakah ada yang nampung? Hari ini tanggal 12 Januari, aslinya masuk loh 29M, tapi secara tren itu udah mulai bearish, jadi perlu hati-hati. Kalau kita cek hari ini tanggal 12 Januari, secara keseluruhan sebenarnya emang lebih banyak yang keluar ya, cuman ada ini yang nampung BKDX, AK, dan yang nampung malah sebagian asing sih. Jadi untuk besok mungkin perhatikan aja level ini ya, kalau bisa breakout di atas 4.900 lagi dan bisa bertahan di atas itu ya nggak menutup kemungkinan mungkin bisa nguji resistennya lagi, tapi agak was-was sih kalau lihat apa ya, ini candlenya beberapa hari terakhir ini cukup tajam ya untuk penurunannya itu, jadi ya mending untuk besok ya, misal ada tanda-tanda mau naik ya disclaimer buat teman-teman yang mau masuk ya, tapi amannya sementara buat scalping dulu ya. Takutnya seperti kemarin tanggal 10 Januari naiknya itu cuma technical rebound, habis itu melanjutkan penurunannya. Mungkin seperti itu, apalagi kalau kita lihat secara historinya di awal-awal IPO itu open gap atas cukup beberapa kali ya, cukup sering. Jadi kalau mau nutup gap, kalau ke 1000 lagi ya ngeri juga ini. Kalau kita lihat sekilas untuk fundamental brand atau valuasinya ya, apakah aman untuk saat ini, dihargai dengan PBV 158 kali, ya nggak aman ya, PBV-nya 158 loh. Ya berarti ya emang CRO-nya cukup tinggi ya, 44%, tapi kalau PBV udah di atas 100 kali itu kurang kurang menarik mungkin kalau buat invest. Dan yang perlu diperhatikan untuk saham brand ini, hutangnya cukup gede ya, ada 1180, 10 kali 11 kali lipatnya dibandingkan dengan modal ya. Jadi walaupun profitnya gede ya, tapi sama aja ini buat bayar hutang, terus buat bayar bunga banknya juga ya. Jadi ya nggak heran yang dibagikan ke pemegang saham cuman 29% aja ya. Jadi yang sisanya itu mungkin ya itu buat operasional, buat bayar hutang, dan ya untuk kepentingan perusahaan lah. Jadi untuk saham brand dihargai dengan PBV segini, hitungannya masih kurang aman kalau mau entry. Ya nggak menutup kemungkinan sih bisa ke tapi semoga aja enggak ya, kasihan yang nyangkut kalau ke harga seribuan. Ya kita lihat aja sih, yang penting hati-hati aja buat teman-teman yang minat masuk di saham brand. Amannya untuk saat ini buat trading, itu pun kalau mantul naik ya. Oke, itu untuk saham brand. Selanjutnya kita akan cek saham UNTR. Hari ini tanggal 12 Januari, aslinya masuk dan harga sahamnya naik nyentuh resistennya. Plus di area resistennya 23.900. Ya, itu area resistensi. Jadi untuk besok minggu depan lihat aja sih di awal market apakah bisa breakout dan bertahan di atas 23.900 atau enggak. Kalau langsung buka merah, hati-hati karena ada kemungkinan turun lebih dalam dan supportnya cukup dalam ya, ada di 22.800. Ini area supportnya. Kalau kita lihat secara tren juga masih lebih cenderung bearish ya. Jadi waktu itu naik cuman sampai sini aja, kemudian turun lagi, naik lagi cuman bentuk higher low, habis itu turun lagi bentuk lower low lagi. Misal gagal breakout dan malah turun ya hati-hati aja sih untuk besok ya. Jadi lihat aja di awal market. Kalau kita cek untuk transaksinya, coba untuk saham UNTR, aslinya masuk cukup banyak ya, 52,3 M. Kalau kita cek dalam 1 minggu terakhir dari tanggal 8, untuk aslinya udah net buy 51M. Kalau kita cek lebih detail lagi di sini untuk saham UNTR, hari ini tanggal 12 Januari secara keseluruhan ada yang akumulasi ternyata ya. Jadi mudah-mudahan untuk besok minggu depan bisa breakout, apalagi ini udah pergantian tahun ya, mendekati bulan-bulan Januari, Februari, Maret, April ya. Biasanya sih bulan
Kalau tahun kemarin bulan April ya, Januari, Februari, Maret, April. Ya mungkin nanti kalau ada sentimen mau bagi dividen, bisa naik sini untuk saham UNTR, apalagi dividennya juga nggak kecil ya untuk saham UNTR itu lumayan. Untuk pendapatan di tahun 2023 kemarin juga memang mengalami penurunan sih, cuman penurunannya itu nggak signifikan banget kalau kita bandingkan di tahun 2022 ya. Untuk IPS estimasi tahun 2023 kemarin 5.400 per lembar sahamnya ya. Jadi misal yang dibagikan ke pemegang saham 12% ya, 12,7 berarti 13% ya. Anggap aja 13% ya, 13%-nya dari 5.400 sekian ini berapa? Nah, itu kemungkinan yang akan dibagikan dividen untuk saham UNTR. Oke, itu untuk saham UNTR. Lihat aja di awal market, kalau misal berhasil breakout ya target price-nya naik ya, itu ada di 24.875. Ini resistance selanjutnya untuk saham UNTR. Misal minggu depan breakout. Coba kalau tadi udah kita cek belum ya? Udah ya, tadi ada akumulasi untuk hari ini. Oke, mungkin seperti itu aja untuk saham UNTR. Selanjutnya kita akan cek saham Adaro. Hari ini tanggal 12 Januari untuk saham Adaro naik nggak terlalu tinggi 1,22%. Secara teknikal masih sideways di area 23.800 sampai 23.380 ya, ini supportnya, dan resisten terdekatnya ada di 2.500. Di sini ada gap down yang belum ketutup, jadi misal minggu depan bisa breakout ya kemungkinan akan nutup gap. Kalau kita cek untuk transaksinya hari ini untuk saham Adaro hari ini tanggal 12 Januari ya, untuk saham Adaro BKDP aslinya masuk ya. Ini Adaro hari ini net buy 139, untuk aslinya cukup banyak ya, jadi mudah-mudahan aja ini pertanda bagus untuk harga sahamnya ya. Ini dari 1 minggu terakhir, sorry, untuk hari ini aja tanggal 12 aslinya net buy 44,9, berarti dalam 1 minggu terakhir untuk aslinya cenderung masuk ya, ketika sideways di area 2380 sampai 2500 itu aslinya masuk. Semoga saja minggu depan bisa breakout dan nutup gap ke 2600 ya. Mungkin buat teman-teman yang udah ambil posisi kemarin, yang udah floating profit ya, perhatikan aja area sini ya. Kalau berhasil breakout mudah-mudahan bisa naik lagi lebih tinggi. Mungkin seperti itu untuk saham Adaro. Untuk selanjutnya kita akan cek saham AMMN. Untuk saham AMMN hari ini naik tipis dan masih belum bisa breakout ya. Close-nya di area resisten. Kemarin gagal breakout, hari ini tadi koreksi turun dalam tapi habis itu naik lagi. Untuk resistennya masih sama sih, masih di 7.350, 7.375. Kalau kita cek untuk transaksinya hari ini tanggal 12 Januari itu untuk aslinya net sell ya, net sell 6,9 keluar loh. Yang nampung ada ini ZP, dan ZP-nya asing. Jadi untuk transaksinya asingnya ya, didominasi oleh asing. Mungkin karena ini BKCC jualan ya, jadi tadi harganya sempat turun tapi dijaga oleh ZP. Untuk ZP ya, hari ini AVG buy-nya ada di level 7.257, 7.200.
floating profit dikit ya, jadi lihat aja untuk besok apakah bisa breakout atau enggak ya untuk minggu depan. Kalau gagal breakout mending wait and see aja dulu, soalnya ini udah mendekati area resistennya ya, dan sebenarnya waktunya taking profit. Misal buat teman-teman yang udah ambil di bawah sini ya, support kuatnya ini resistennya, kalau bisa breakout cukup tinggi sih, target price-nya bisa ke 8.200-an. Coba kalau kita cek untuk valuasinya untuk saham AMMN apakah masih cukup aman. Di harga saat ini PBB-nya 7 kali, RO-nya 1%, kurang ya, kurang aman ya. Nanti, mungkin yang menarik dari saham AMMN ini apa ya? Ya ini sih liquidity rasionya ya. Kalau untuk profitabilitasnya kurang menarik ya, apalagi ROI-nya jauh di bawah suku bunga acuan, di bawah bunga deposito aja, gedean bunga deposito untuk saat ini. Tapi kedepannya ya, ya kita nggak bisa mastiin ya, siapa tahu bisa lebih gede ya, kita tunggu aja. Oke, mungkin seperti itu sih untuk saham AMMN ya. Lihat aja di awal market gimana, apakah bisa breakout atau enggak. Dan ini aja dulu untuk analisa kita pada video yang ini, semoga bisa bermanfaat. Tetap disclaimer ya,